Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor IKIP Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Ibu Hajah Dr. Wikaningsi MPD. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bahasa Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD. Yang saya hormati Ketua Prodi Bahasa Inggris Bapak Yana SPD M.Hum. Dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru tahun 2021, dan tidak lupa yang saya cintai panitia Erudite 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Tema kali ini adalah Unite Differences for Common Goal. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang wawasan intelektual humanis. Apa itu wawasan? Wawasan artinya adalah memahami secara mendalam. Intelektual adalah kecerdasan, ilmu pengetahuan, wawasan. Humanis adalah suatu keinginan interaksi atau berhubungan manusia dengan manusia, ingin berhubungan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, wawasan intelektual humanis ini mempunyai beberapa indikator. Indikator pertama adalah kemanusiaan. Apa itu kemanusiaan? Kemanusiaan itu adalah kepedulian, aktivitas sosial yang saling membantu dan bekerja sama. Tentunya adik-adik mahasiswi baru IKIP Siliwangi, kalau melihat dari indikator yang pertama ini tentang kemanusiaan, kita tidak memandang dari latar belakang, dari latar belakang sosial, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, tentu kita harus kedepankan, harus dikedepankan. Contoh begini, sekarang lagi musim pandemi COVID-19. Dalam agama Islam ada suatu kewajiban mingguan, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Yang mana ibadah Jumat itu dilaksanakannya secara berjamaah dan wajib berjamaah. Nah, ketika ada pandemi semacam ini, sehingga kalau kita melaksanakan Jumatan yang menghadirkan puluhan bahkan ratusan orang untuk melaksanakan ibadah Jumat, yang kemungkinan akan menularkan virus corona tadi. Sehingga dalam fikih Islam itu boleh kita meniadakan atau tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat Jumat dengan catatan diganti dengan sholat zuhur. Yang mana pelaksanaan sholat zuhur bisa dilaksanakannya bisa oleh diri sendiri atau tidak berjamaah sekalipun. Nah ini, jadi dalam Islam itu kemanusiaan lebih diperhatikan. Seperti waktu Nabi SAW diangkat sebagai nabi, pada waktu itu di seluruh dunia masih banyak sistem perbudakan, sehingga Nabi SAW mulai menancapkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sehingga perbudakan pada zaman itu mulai dikikis, dimerdekakan satu persatu.
Sehingga yang tadinya jadi budak, ya, yang tadinya dimiliki oleh orang lain dan pemiliknya berhak melakukan apapun sekehendaknya. Nah, ketika Nabi SAW datang, maka budak belian atau hamba sahaya itu mulai dimerdekakan, dibebas-bebaskan. Ini artinya bahwa dalam Islam tentang kemanusiaan itu sangat lebih dikedepankan. Sehingga kalau kita tadi berbicara masalah kepedulian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam hal ketakwaan. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, ini bahasa tolong menolong dalam hal takwa ini lebih dikedepankan, tolong menolong antar sesama manusia. Kita harus peka, harus peduli, ya. Dari mana asal mahasiswa, kita tidak pandang itu. Dari provinsi mana, suku mana, budaya apa, warna kulitnya gimana, agamanya apa, kita tidak berbicara itu, ya. Dalam agama Islam tidak seperti itu. Sehingga kalau lihat dalam Piagam Madinah itu oleh Nabi dirangkul semua, ya, dirangkul semua demi membangun suatu negara, ya, membangun suatu negara. Nah, kembali pada pokok bahasan bahwa indikator pertama tentang wawasan intelektual humanis adalah kemanusiaan, yang artinya kita harus mampu memanusiakan manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu sendiri diciptakan mulia dan harus dimuliakan. Jangankan masih hidup, sudah mati sekalipun manusia itu tetap mulia. Ya gimana? Contoh, sekalipun manusia itu sudah mati, ya, sekalipun manusia itu sudah mati, tetap diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Itu masih diurus, berbeda dengan hewan. Kalau mati ya sudah, kalau mau diurus, misalkan mau dikuburin, ya kuburin saja. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, itu yang membedakan manusia, ya, manusia dengan hewan. Sehingga kita sebagai manusia yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai akal, yang mempunyai wawasan, tentunya harus lebih peduli dan saling membantu, saling bekerja sama tanpa memandang agama, tanpa memandang budaya, tanpa memandang warna kulit. Ini tuh yang harus kita camkan, ya. Pertama adalah indikatornya kemanusiaan. Nah, dalam kemanusiaan itu mempunyai prinsip dasar. Yang pertama adalah prinsip persamaan derajat. Persamaan derajat, kalian ini sebagai mahasiswa baru, baik laki-laki maupun perempuan, ketika sudah masuk di lingkungan IKIP Siliwangi, kalian itu sama sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Yang mana pelajar itu, yang mana mahasiswa itu, ya ditekankan untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Tentunya ya kita tidak seenaknya, ya, tidak seenaknya. Nah, ini yaitu persamaan derajat tanpa membedakan laki-laki dan tanpa membedakan perempuan dalam hal ketika kita masuk ke kampus IKIP Siliwangi ini. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berperilaku adil, berlaku adil. Memerintahkan amar ma'ruf dan berperilaku adil. Nah, keadilan ini
Ya, keadilan ini tentu kita sebagai manusia menuntut tentang keadilan kita sebagai manusia yang ingin dimanusiakan oleh manusia yang lain. Tentunya kita sebagai manusia harus mampu memanusiakan manusia yang lain. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan intelektual tadi. Nah, kita harus mampu menghargai, harus bisa mendudukan manusia itu, ya, sebagai manusia mulia dan dimuliakan. Nah, ini yang membedakannya antara manusia dengan hewan. Manusia itu karena dimuliakan karena mempunyai akal sehingga dibentuk oleh Allah fi ahsanit taqwim, dengan bentuk yang sempurna. Nah, kesempurnaan inilah kalau tidak dibarengi dengan satu sikap kemanusiaan kita, ya, satu sikap kemanusiaan yang artinya tadi saling membantu dan bekerja sama, kita sikapnya acuh, ya, tentu suatu saat mungkin, ya, suatu saat kemungkinan itu bisa terjadi, kita bisa dikucilkan oleh manusia yang lainnya. Nah, itu. Jadi prinsip kemanusiaan itu adalah persamaan derajat, dan yang kedua adalah keadilan. Indikator kedua tentang wawasan intelektual humanis itu adalah toleransi. Apa itu toleransi? Adalah sikap saling menghormati antar satu sama lain, terutama menyikapi perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan kondisi fisik. Sekarang kan marak tentang body shaming, ya, atau membuli lah, ya, membuli. Nah, ini tidak diperbolehkan kalau kita mempunyai sikap toleran, ya, sikap saling menghormati, sikap saling menghargai satu sama lain. Nah, tentunya yang paling ditekankan adalah kita menghargai tentang perbedaan. Kalau persamaan, ya ngapain kita perdebatkan, ngapain ada toleransi, saling menghargai. Kalau sama, gak usah diperdebatkan, selesai itu. Karena ada perbedaan, maka ada istilah toleransi, saling menghargai, saling menghormati antar suku, antar budaya, antar agama, lalu dengan kondisi fisik. Jangan sampai suku Sunda dengan suku Jawa ada terkotak-kotakan. Jangan sampai suku Batak, ya, dengan suku Asmat dan yang lainnya terpisah. Padahal kita satu negeri, satu bingkai, NKRI, Negara Republik Indonesia, yang pada saat ini kita belajar di IKIP Siliwangi, ya, menjadi mahasiswa yang tentunya kita ingin menjadi orang yang sukses, ya, yang sukses dengan bekal ilmu hasil daripada kita menimba ilmu di IKIP Siliwangi ini. Toleransi secara umum berasal dari bahasa Latin itu, dari bahasa Latin. Apa tolerar? Yang artinya sabar, ya. Lalu menurut KBBI bahwa toleransi itu adalah sikap toleran terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Nah, terkadang kita emosi, terkadang kita marah terhadap orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan diri kita sendiri. Tentunya orang tersebut adalah tidak mempunyai sikap toleran. Kita sebagai mahasiswa, ya, tentu harus lebih menghargai, menghormati pendapat orang lain, ya, menghormati pendapat orang lain, menghargai tentang hasil karya orang lain. Michael Wilson
Beliau menafsirkan atau mendefinisikan tentang toleransi itu adalah suatu keadaan yang harus ada dalam diri perorangan, ya, atau masyarakat untuk memenuhi tujuan yang ada di dalamnya, yaitu hidup damai di tengah perbedaan, baik perbedaan sejarah, identitas maupun budaya. Nah, itu menurut Michael Wilson, bahwa suatu keadaan yang harus ada dalam diri perorangan, harus ada sikap toleran dalam diri kita, perorangan, secara perorangan, untuk memenuhi tujuan yang ada di dalamnya. Yaitu apa tujuan kita? Yaitu hidup damai dalam perbedaan. Kita sebagai mahasiswa baru ada dari Jawa, ya, ada dari Sumatera, kemungkinan ada dari Papua, ya, kemungkinan juga ada dari Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, kita hidup dalam suatu perbedaan sebagai mahasiswa, ya, sebagai mahasiswa. Nah, sikap toleran harus kita kedepankan. Jangan sampai karena kita beda suku, beda budaya, beda agama, sehingga kita sebagai mahasiswa baru, ya, mulai mencerminkan sikap-sikap yang kurang toleran. Oh, si A mah, ya, sukunya ini, budayanya begini, ya kita mah budayanya ini gini, seperti ini, ya kita misah aja. Nah, jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Karena dalam artian tadi bahwa suatu keadaan yang harus ada dalam diri perorangan atau masyarakat untuk memenuhi tujuan yang ada di dalamnya, yaitu apa maksudnya? Adalah hidup damai di tengah perbedaan, baik perbedaan sejarah, ya, perbedaan identitas, ya, maupun budaya. Lalu apa tujuan toleransi? Tentunya ada kata toleransi ini, bahkan tadi sudah didefinisikan, sudah diartikan, mempunyai tujuan, ya. Apa tujuan daripada toleransi? Adalah menjaga keharmonisan, mencegah perpecahan, menyatukan perbedaan, ya, menyatukan perbedaan. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, ya, berbagai macam suku, bahasa, budaya, agama, kondisi fisik dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih hidup damai, ya. Mungkin salah satunya karena kita mengamalkan sikap toleran antara Islam dengan Kristen, Kristen dengan Islam, Hindu dengan Buddha, Buddha dengan Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, ya, saling toleran. Ketika umat Islam merayakan Lebaran, ya, orang Kristen mengucapkan selamat hari raya. Nah, ketika agama-agama lain, pemeluk agama lain merayakan hari besarnya, ya, hari-hari besarnya, ya kita hargai, kita hormati. Jangan sampai kita mengganggu kenyamanan mereka dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, menyatukan perbedaan, lalu meningkatkan perdamaian. Perdamaian harus ditingkatkan. Tentu kita sebagai mahasiswa baru, ya, mahasiswa baru harus lebih mengedepankan keharmonisan kita sebagai mahasiswa. Lalu, ya, kita ditekankan atau harus lebih toleran, ya, harus lebih menghargai. Di antara contoh-contoh daripada toleran itu adalah menghormati orang lain, ya, memberi kebebasan bagi orang lain, ya. Mereka berpikir kritis, ya, mereka berpikir kritis, silakan. Karena pihak kampus membebaskan, kita harus berpikir
Berpikir apa? Berpikir kritis. Lalu menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai kita yang berseberangan dengan orang lain itu lalu kita musuhi, tidak bisa. Jangan seperti itu, ya. Lalu tidak membedakan fisik psikis dalam bersosialisasi, ya, dalam berorganisasi. Oh, ini mah fisiknya begini, ya, sehingga dibeda-bedakan. Nah, indikator yang ketiga adalah etika dan moral. Apa etika? Ya. Etika itu dalam bahasa Yunani kuno disebut ethos dalam tunggalnya, ya. Kalau dalam jamaknya adalah ta eta, jamaknya, bentuk jamak. Apa ethos? Ethos itu adalah tempat tinggal, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, ya, cara berpikir. Ta eta apa? Secara jamaknya adat, kebiasaan atau cara bertindak. Sehingga barang siapa membiasakan diri atau berperilaku sesuai atau mengacu pada adat istiadat yang berlaku di lingkungan, maka ia bertindak etis. Kita sebagai mahasiswa baru atau mahasiswi baru IKIP Siliwangi, kalau kita mengikuti aturan, ya, aturan-aturan kampus, ya, aturan-aturan kampus, itu kita digolongkan sebagai mahasiswa yang bertindak etis. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mengikuti aturan-aturan kampus, kita berperilaku tidak etis atau ya tidak sesuai dengan adat atau kebiasaan atau aturan-aturan yang telah yang telah dibentuk oleh kampus, ya. Nah, ini yang selanjutnya, ya, ketika kita berperilaku sebagai mahasiswa IKIP Siliwangi sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dibangun, ya, yang dibentuk di kampus IKIP Siliwangi, maka kita diantaranya adalah seorang mahasiswa atau mahasiswa yang sudah berperilaku etis, ya, itu. Secara etimologi, etika itu adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, ilmu tentang adat kebiasaan, bagaimana cara bertindak sesuai dengan adat kebiasaan, ya. Etika juga diartikan ilmu kritis, refleksif, metodis, sistematis, ya, tentang perilaku manusia. Nah, ini, ya. Jadi etika itu, ya, etika itu adalah ilmu tentang apa yang bisa dilakukan, ya, yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan, bagaimana cara bertindak sesuai dengan adat kebiasaan, ya, sebagai adat kebiasaan. Nah, itu diantaranya tentang etika, ya, etika dan moral. Ada 5 ciri khas etika. Apa ciri-ciri khas etika, ya? Di antara ciri-ciri daripada etika itu adalah rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Itu ciri-ciri orang yang beretika, ya. Rasional, punya pemikirannya, ya. Kritis, lalu mendasar, sistematis, dan normatif. Nah, itulah ciri-ciri orang atau ciri-ciri khas etika. Materi yang dibahas dalam etika itu adalah tentang apa yang baik dan buruk, hak dan kewajiban, ya. Terus tujuan daripada etika itu sendiri adalah mendapatkan konsep, ya, yang sesuai mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan
dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, itu diantaranya adalah tentang etika, ya, moral, ya, moral bisa diartikan adalah kebiasaan, ya, kebiasaan atau sifat, ya, di situ moralitas. Manusia yang mempunyai moral, ya, moral artinya dia atau manusia yang mempunyai susila, ya, kemanusiaan, manusia yang mempunyai moralitas. Nah, ini adalah wawasan tentang intelektual humanis. Yang pertama adalah kemanusiaan. Kita harus mampu menjadikan manusia yang mulia dan dimuliakan. Kita harus mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain, ya. Ya, indikator yang kedua adalah tentang toleransi, atau dalam bahasa agama itu disebut tasamu, ya, tasamu. Kita harus mampu berdiri, kita harus mampu berbaur sekalipun dalam kondisi berbeda, karena itu adalah tujuan toleransi. Kita harus mampu bekerja sama sekalipun suku, budaya, agama, kondisi fisik kita berbeda. Nah, itu tujuan daripada toleransi. Lalu tentang yang ketiga, indikator ketiga adalah etika dan moral, ya. Perilaku kita atau kebiasaan kita waktu di rumah, jangan sampai perilaku atau kebiasaan buruk terbawa di kampus, karena kampus mempunyai aturan, ya, mempunyai tata tertib, mempunyai aturan, sehingga kalau kita masih membiasakan diri berperilaku seperti halnya kita waktu masih di rumah, maka kita tentunya berperilaku tidak etis, ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, mudah-mudahan. Dan para mahasiswa baru, ya, semuanya saya doakan menjadi manusia yang sukses dunia, sukses di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.